Dalam revisi naskah, kita perlu perhatikan catatan dari reviewer atau editor. Seringkali naskah-naskah revisi dikembalikan ke sebuah jurnal dengan dalam keadaan bersih, dan semua catatan reviewer editornya dihapus. Harusnya tidak dilakukan. Hal itu harusnya tidak dilakukan oleh penulis. Penulis harusnya memperhatikan catatan dari reviewer dan editor dan jangan hapus komentar reviewer atau editor. Lalu beri tanggapan dan tunjukkan perubahan pada naskah. 3 hal ini penting kita lakukan dalam proses merevisi naskah. Lalu ada berapa pedoman dalam menjawab komentar reviewer. Bacalah komentar reviewer dalam kondisi tenang. Kita perlu dalam kondisi tenang untuk membaca komentar dari reviewer. Kita perlu membaca komentar itu secara perlahan. Kita perlu memahami komentar itu secara objektif. Kita perlu memilah komentar reviewer. Apakah itu komentar umum, pertanyaan, atau permintaan. 2 hal ini berbeda. Lalu kalau itu pertanyaan maka kita perlu memberikan penjelasan, kalau permintaan maka kita perlu memberikan mungkin tambahan sesuai dengan permintaan dari reviewer atau mungkin pengurangan. Kalau isu minor seperti soal spelling, soal grammar, layout dan lain sebagainya, atau isu mayor bicara tentang metodologi, pengumpulan data, analisis data. Nah, ini kita perlu perhatikan di dalam proses merevisi naskah. Kita perlu menjawab komentar reviewer dan pertanyaan dari reviewer point by point, satu per satu, dan kita harus pastikan bahwa itu tidak ada yang terluput dan kita tidak tinggalkan. Berikan penjelasan yang baik dari setiap poin jawaban. Kita perlu pahami komentar reviewer dengan baik, kemudian jawab dengan data, argumen, bukti yang kuat. Apakah argumen, bukti itu ada di dalam isi artikel? Kita perlu kemukakan. Ada kalanya mungkin reviewer terluput dari hal itu dan kita perlu menjawabnya dengan argumen atau bukti yang kuat, sehingga ini meyakinkan bahwa hal itu ditulis, disajikan dengan baik. Kemudian berikan penjelasan bagian manuskrip yang diubah. Ada kalanya saya melakukan highlight dalam beberapa bagian di mana saya melakukan perubahan pada isi artikel. Nah, jawab semua poin komentar, jawab semua poin pertanyaan dan permintaan tanpa terlewat, minta klarifikasi untuk komentar yang mungkin sulit pahami. Di OJS 3 kita bisa menggunakan fitur diskusi dengan editor maupun dengan reviewer. Di OJS 2 kita bisa gunakan hal itu juga di bagian di bawah di editor decision itu ada bagian semacam komentar atau pesan dan kita bisa gunakan untuk menanyakan. Tetapi jarang ada penulis yang sampai ke situ. Selama saya mengelola satu jurnal, hampir tidak ada penulis yang menanyakan kembali menggunakan fitur tersebut. Ada beberapa menggunakan email, tetapi tidak banyak. Dan kita perlu menjawab semuanya dengan sopan, jawab komentar reviewer dengan objektif. Itu sebabnya kita perlu ada di dalam kondisi yang tenang, kondisi yang emosi kita tidak sedang labil tapi sedang stabil, dan kita perlu membaca dengan hati-hati. Ada kalanya kita membaca komentar reviewer dan kita rasa, oh ini reviewer dia tidak lakukan penelitiannya dan sok tahu dan lain sebagainya. Ingat bahwa reviewer menolong kita menjadi lebih tajam dalam proses menulis dan kita perlu hati-hati dalam semuanya itu dan kita menjawabnya dengan sopan, sehingga ya ini akan membantu kita dalam proses menyelesaikan artikel kita hingga terbit. Kemudian kita perlu juga memberikan apresiasi terhadap reviewer. Ingat, reviewer dia terlibat membaca, memikirkan, mengemukakan pendapat-pendapat kritis dan kita perlu mengapresiasinya. Ada kalanya kita perlu membalas
masukan, pertanyaan atau pernyataan reviewer dengan ucapan terima kasih sudah memberikan masukan seperti itu, lalu kita memberikan argumentasi logis kita. Jadi reviewer itu sebagian besar adalah volunteer. Kalau melihat di profil peer reviewer saya di profil Web of Science, maka saya mereview di 2 jurnal internasional Trended Scopus yang tidak pernah diberi honor. Tidak pernah diberi honor, dan ada kalanya mereka mengirimkan review acknowledgement atau sertifikat sebagai bentuk ucapan terima kasih atas kinerja, atas pekerjaan kita, dan kita perlu meminta ucapan terima kasih. Oh tidak, sebaliknya kita sebagai penulis mengucapkan terima kasih, dan editor ada kalanya akan mengambil langkah juga untuk memberikan ucapan terima kasih kepada reviewer yang sebagian besar adalah volunteer itu. Nah, jadi kita perlu juga menghargai reviewer kita, bahwa reviewer kita adalah seorang yang ahli di dalam bidangnya, dan kita perlu menghargai dia. Dia orang-orang yang bekerja, ada kalanya orang-orang yang pakar sibuk di dalam pekerjaannya, dan dia perlu bekerja dengan jeli, dengan meluangkan waktu tanpa dibayar, dan kemudian memberikan masukan-masukan yang berharga untuk peningkatan kualitas dari artikel kita. Lalu berikan apresiasi terhadap pekerjaan reviewer adalah ada kalanya perlu mengucapkan terima kasih pada beberapa masukan yang membangun, dan ini kita perlu lakukan di dalam proses menjawab atau memberi tanggapan terhadap semua hasil review dari para reviewer. Nah, ketika kita ingin menjawab atau memberikan tanggapan, kita perlu memastikan bahwa di setiap catatan itu ada 3 hal yang kita harus lihat. Yang pertama adalah pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dengan menggunakan kalimat tanya, dan kita perlu menjawabnya. Lalu kita perlu memberi penjelasan apakah pertanyaan-pertanyaan keraguan itu jawabannya sudah ada di dalam isi atau belum. Ada kalanya kemudian reviewer memberikan pernyataan atau statement, dan kita perlu memperhatikan statement-statement itu. Ada kalanya statement-statement itu adalah masukan-masukan untuk perbaikan dalam isi substansi artikel kita. Kemudian ada permintaan. Ada kalanya reviewer meminta penulis menambahkan referensi. Ada kalanya reviewer meminta penulis memperbaiki tata bahasa. Ada kalanya reviewer meminta penulis memperjelas maksud dari sebuah tulisan, maksud dari sebuah pernyataan. Kemudian ada permintaan untuk memperjelas sumber data dan lain sebagainya. 3 hal ini yang kita harus lihat, itu adalah apakah ada pertanyaan, pernyataan, dan permintaan. Nanti permintaan berarti kita harus memberikan apa yang dia minta, entah menambahkan dan lain sebagainya. Dan saya ingin kemudian berikutnya ingin menunjukkan kepada kita beberapa contoh yang kita lakukan di dalam proses memberi tanggapan atau menanggapi para reviewer. Nah, ini contoh bahwa reviewer meminta redaksi kalimat diganti. Maka ini adalah permintaan dari reviewer untuk penulis melakukan penggantian redaksi kalimat. Dan kemudian kita perlu perhatikan hal ini. Lalu ada kalanya kita diminta untuk memeriksa, lalu diminta untuk memperhatikan redaksi kalimat. Ini catatan-catatan kecil ini minor dalam sebuah proses review. Lalu kita perhatikan ini. Ini ada komentar reviewer, ada tanggapan penulis. Periksa sudah diperbaiki. Komentar reviewer bagian ini telah dihapus karena bagian dari penulis, karena kalimat dari penulis telah dihapus. Nah, kita perlu jelaskan hal itu sehingga
penulis editor dan reviewer memahami ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Di contohnya, komentar dari reviewer, tanggapan penulisnya seperti apa, kemudian ada beberapa catatan-catatan, ada highlight, biasanya seperti di bagian bawah, bagian ini diberikan warna biru, untuk memberi highlight ada tambahan-tambahan. Seperti ini, tunjukkan perubahan dengan memberikan sorotan atau highlight, seperti contoh dalam kurung sebelah ini. Jadi ini contoh ya, kita bisa lakukan hal ini sehingga kita bisa membantu reviewer dan editor juga bekerja dengan baik dan cepat. Hal ini akan menolong proses perubahan di dalam penulisan artikel dan akhirnya menjadi artikel yang terbit dan layak dibaca oleh banyak orang. Ya, ini sharing dari pengalaman proses saya menjadi pengelola jurnal, proses juga saya menulis dan melakukan submit serta publikasi di beberapa jurnal. Kiranya ini bermanfaat buat kita. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih.